Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wujdan Afifah Hasan, NPM 22010111092. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum syara, hukum taklifi, dan hukum wadai. Hukum syara terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan syara. Hukum secara bahasa yaitu menetapkan, memutuskan, dan menyelesaikan. Secara istilah yaitu perbuatan, peraturan yang ditetapkan oleh dan diakui oleh negara atau sekelompok masyarakat, berlaku dan bersifat mengikat untuk seluruh anggota masyarakatnya. Sedangkan kata syara secara bahasa yaitu jalan. Maksud dari kata jalan di sini ialah jalan yang dilalui manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dipadukan antara hukum dan syara adalah suatu peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diakui dan diyakini, berlaku dan bersifat mengikat untuk seluruh umat manusia. Hukum syara ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wadai. Hukum taklifi ialah hukum yang mengandung tuntutan oleh para mukallaf atau sebuah pilihan ditinggalkan atau dikerjakan. Hukum taklifi ini memiliki 5 macam-macam. Yang pertama yaitu wajib. Wajib ialah apa yang dituntut syara kepada mukallaf untuk perbuatannya dalam tuntutan keras. Contoh, sholat dan berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua yaitu ada sunnah atau mandub, yaitu apa yang dituntut oleh syara kepada mukallaf untuk perbuatannya, namun tuntutannya itu tidak terlalu keras. Contoh, sholat malam dan sholat rawatib, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Yang ketiga yaitu ada haram. Haram ialah apa yang dituntut oleh syara untuk tidak melakukannya dengan tuntutan keras. Contoh, meminum khamr, memakan babi, dan melakukan riba. Lalu yaitu yang keempat ialah makruh atau koroha, yaitu apa yang dituntut syara untuk tidak melakukannya dengan tuntutan tidak keras. Lalu yang terakhir yaitu adalah mubah atau ibahah, yaitu diberikan kebebasan kepada mukallaf untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Dengan contoh, melakukan pemburuan setelah melakukan tahallul dalam ibadah haji. Selanjutnya ialah hukum wad'i. Hukum wad'i merupakan perintah Allah yang berbentuk ketentuan yang ditetapkan Allah, tidak langsung mengatur perbuatan mukallaf, tetapi berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu. Dengan kata lain, hukum wad'i adalah aturan yang mengakibatkan sesuatu menjadi sebab bagi adanya sesuatu yang lain. Hukum wad'i ini terbagi menjadi berbagai macam. Yang pertama yaitu sebab. Menurut istilah syara, sebab merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang dijadikan sebagai alasan adanya hukum, dan tidak adanya suatu keadaan atau peristiwa menyebabkan tidak adanya hukum. Sebagai contoh, mengharuskan mengqashar sholat sekiranya berada dalam keadaan musafir. Ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 yang artinya, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat. Yang kedua yaitu ada syarat. Syarat adalah suatu yang dijadikan syar'i sebagai pelengkap terhadap peristiwa syar'i, kecuali dengan adanya syarat tersebut atau sesuatu yang menyebabkan ketidakadaannya hukum. Syarat berada di luar hukum, tetapi syarat sangat penting dalam mempengaruhi suatu hukum. Contoh, sampainya nisab pada harta menjadi syarat bagi adanya kewajiban zakat. Lalu contoh yang kedua adanya perbuatan wudhu menjadi syarat adanya perbuatan sholat. Lalu yang ketiga yaitu mani. Mani adalah suatu keadaan atau peristiwa yang ditetapkan syar'i menjadi penghalang bagi adanya hukum atau membatalkan hukum. Selain itu, mani juga disebut tegahan atau halangan yang menyebabkan suatu hukum itu tidak dapat dilakukan. Sebagai contoh ialah dalam hukum faraid, pertalian darah adalah yang memperbolehkan pewaris harta. Syaratnya juga telah wujud disebabkan salah seorang daripada keduanya telah meninggal dunia. Namun sekiranya ada mani, maka pewarisan harta tidak dapat berlaku. Sebagai contoh, yaitu yang menyebabkan mani adalah perbedaan agama berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Orang kafir tidak mewarisi pusaka orang Islam, dan orang Islam tidak mewarisi pusaka orang kafir. Lalu yang keempat yaitu ada akibat, termasuk juga ke dalam perbuatan hukum wad'i, hal-hal yang menjadikan akibat dari pelaksanaan hukum taklifi. Dalam hubungannya dengan hukum wad'i yaitu satu, soh, yaitu akibat hukum dari suatu perbuatan taklifi yang sudah berlaku pada sebab sudah terpenuhi semua syarat-syarat yang ditetapkan dan telah terhindar dari semua mani. Yang kedua yaitu ada batal, yaitu akibat dari suatu perbuatan taklifi yang tidak memenuhi sebab atau syarat atau memenuhi kedua-duanya, akan tetapi ada mani yang menghalanginya.
Lalu yang terakhir yaitu ada azimah dan rukhsah. Azimah ialah peraturan Allah Subhanahu wa taala yang asli dan tersurat pada nas Al-Qur'an dan hadis dan berlaku umum. Misal kewajiban sholat 5 waktu dan puasa Ramadan, haramnya memakan bangkai, darah, daging dan daging babi. Sedangkan rukhsah ialah ketentuan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keringanan yang diberikan kepada mukallaf dalam keadaan-keadaan khusus. Sebagai contoh, diperbolehkannya memakan bangkai bagi orang yang mukallaf dalam keadaan darurat meskipun pada dasarnya bangkai haram hukumnya. Lalu yang terakhir itu adalah perbedaan hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang pertama, hukum taklifi adalah melakukan suatu perbuatan atau memperbolehkan memilih bagi seorang mukallaf untuk melakukan kewajiban atau tidak melakukan kewajiban itu. Sedangkan hukum wad'i tidak menuntut, melarang, atau memperbolehkan memilih suatu kewajiban, tetapi hanya menerangkan sebab, syarat, dan mani atau penghalang terhadap suatu kewajiban. Yang kedua yaitu hukum taklifi selalu dalam kesanggupan seorang mukallaf untuk melakukan atau meninggalkannya, sedangkan hukum wad'i kadang-kadang sanggup dilaksanakannya dan kadang-kadang tidak mampu dikerjakan karena ada faktor-faktor sebab, syarat, dan mani. Mungkin itu saja yang dapat saya terangkan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.